Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jessima dengan NIM 20130000095 dari kelas Sistem Informasi. Saya dari kelompok Markisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Sarah dengan NIM 2013-000106 kelas Sistem Informasi BPAGI. Saya dari kelompok Markisa. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian metode atau metode. Sebelum kita membahas pembahasan yang lebih dalam, saya akan menjelaskan pengertian metode dari beberapa sumber. Belajar pemrograman berorientasi objek dengan materi metode. Di sini saya akan menjabarkan pengertian metode dari beberapa sumber. Yang pertama dari www.w3schools.com. Metode adalah blok kode yang hanya berjalan ketika dipanggil, dalam artian jika tidak ada source kode yang memerintah, maka blok kode tersebut tidak dapat berjalan. Metode itu sendiri digunakan untuk melakukan tindakan tertentu dan dikenal sebagai fungsi. Yang kedua dari www.geeksport.geek.com. Metode adalah kumpulan perintah yang melakukan beberapa tugas tertentu dan mengembalikan hasilnya ke pemanggil, di mana metode tersebut dapat mempermudah kita dan menghemat waktu karena tidak perlu diketik ulang. Dan yang terakhir www.tutorialspot.com. Metode adalah kumpulan pernyataan yang dikelompokkan bersama untuk melakukan operasi. Misalnya saat pemanggil sistem output-line, sistem tersebut benar-benar mengeksekusi beberapa pernyataan untuk menampilkan pesan di konsol atau saat program dijalankan. Lanjut, saat kita memakai metode perlu diingat ada kumpulan perintah dan dieksekusi ketika dipanggil, dalam artian kalau tidak dipanggil dia tidak akan dieksekusi. Berikut ini saya akan tampilkan ilustrasi tentang metode di slide keempat secara sederhana. Pertama, masukkan atribut berupa public class, lalu sistem out_println dengan kata awal. Jika tidak menggunakan sistem out_println, maka kata awal tersebut tidak akan muncul di konsol atau saat program dijalankan, karena sistem out_println berperan sebagai atribut pemanggil untuk mengeksekusi kata awal dan kata akhir tersebut. Begitu juga dengan statusnya. Lanjut yang ke slide 5. Nah, di sini ada metode sederhana, itu sinteks dan istilah. Di metode sederhana ini terbagi atas dua bagian, yaitu header method yang terdiri dari statik, tipe kembalian, nama metode, daftar parameter. Di tipe kembalian ini dia ada terbagi dua bagian lagi, yaitu tidak mengembalikan nilai atau void. Yang kedua mengembalikan nilai atau non void. Di sini terbagi yaitu in, double, boolean dan lain sebagainya, dan di sini harus diwajibkan memakai return. Dan di daftar parameter ini ada tipe data, nama variabel. Di tipe data ini dia memakai parameter 1, parameter 2 dan lain sebagainya. Dan yang kedua ini body method. Body method ini adalah perintah method. Lanjut yang ke slide 7. Slide 7 ini merupakan pengelompokan metode berdasarkan tipe kembalian dan parameter. Di sini ada void non parameter, void parameter, non void parameter, non void parameter. Nah, untuk yang void non parameter contohnya static void, tampil buka kurung, tanda kurawang, terus di bawahnya masukkan pemanggilnya yaitu sistem out_println dan masukkan data yang mau kita buat. Karakteristiknya tidak perlu inputan, tidak mengembalikan value. Dan untuk yang void parameter dia contohnya seperti ini, static void kali 2 buka kurung in angka tanda kurung buka tanda kurawang. Masukkan pemanggilnya sistem out_println dan masukkan data yang mau kita buat.
Karakteristiknya perlu inputan, tidak mengembalikan value. Untuk yang non-void dan parameter, dia contohnya static double i buka kurung tutup kurung tanda kurang. Di sini kita masukkan returnnya, baru datanya. Dan karakteristiknya tidak perlu inputan, mengembalikan value, dan wajib ada kata return. Untuk yang non-void parameter, contohnya static in luas segitiga, ini datanya, lalu masukkan returnnya. Di sini karakteristiknya perlu inputan, mengembalikan value, dan wajib ada kata value. Sekarang kita lanjut yang slide 8. Di sini ada contoh yang tipe kembalian. Ini ada void dan sini ada non void. Di sini saya sudah jelas tuliskan contoh ini yang untuk void. Di sini kita akan jalankan. Nah, untuk yang void ini merupakan non parameter, karena void berarti kita tidak perlu menginputkan nilai. Untuk yang non void, nah untuk yang void ini ketika dijalankan dia akan keluar hasilnya. Nah, di void ini merupakan void non parameter, karena void ini berarti kita tidak perlu menginputkan nilai. Untuk sementara yang untuk non void, ketika kita jalankan kita juga tidak perlu menginputkan nilai, melainkan hanya mengembalikan value berdasarkan kata kunci di return tadi. Lanjut kita ke yang slide 9. Yang slide 9 ini memanggil method, artinya eksekusi kode pada body method. Nah, pada yang di slide 6 tadi sudah dijelaskan bahwa perintah merupakan bagian dari body method. Maka eksekusi kode hanya akan dijalankan pada body method, karena hanya pada body method terdapat perintah parameter. Untuk yang non parameter, kita tidak perlu menginputkan data tetapi mengembalikan value. Parameter memerlukan inputan dan juga mengembalikan value. Kita lanjut yang slide 10. Untuk yang slide 10, di mana pada sistem out_println kita akan memanggil angka 16. Nah, yang static in kali 2 ini kita diminta mencari angka berapa angka berapa ya yang dikalikan 2 akan menghasilkan 16. Pada in angka ini ditulis 8 karena 2 kali 8 sama dengan 16, dan saat program dijalankan maka keluar hasilnya 16. Sekian dari saya, apabila ada kesalahan saya mohon maaf, dan slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Putri Sarah. Pada video ini saya akan menjelaskan materi tentang metode dimulai dari slide 11 sampai dengan slide 20. Sebelumnya, materi metode ini telah dibawakan terlebih dahulu oleh teman saya Jessima. Baiklah, kita mulai dari slide yang pertama, yaitu slide 11. Pada slide 11 ini menampilkan kode yang sudah disederhanakan melalui metode kode tersebut, di mana metode kode tersebut telah menyembunyikan bagian dari body method. Tampilannya akan seperti ini. Kemudian saya lanjut di slide 12. Di slide 12 ini, saya akan membahas mengenai bagaimana cara memanggil metode dengan mudah. Pada slide sebelumnya, kita telah menyembunyikan metode, maka pada bagian ini kita akan memanggil kembali metode tersebut dengan cara Ctrl plus space. Pada slide 13, saya akan membahas cara memasukkan argumen jika kita sudah terlanjur lupa tipe data parameternya dan kembalian metode itu sendiri. Caranya cukup mudah, yaitu dengan mengetik sedikit nama space, maksud saya dengan mengetik sedikit nama metode, kemudian
Ctrl plus space, lalu lihat yang ada di dalam kurung sini. Lalu, pada slide 14, mengapa kita menggunakan metode? Karena yang pertama, untuk menghindari penulisan perintah yang berkali-kali atau redundansi, di mana ini dapat memudahkan kita dalam menghemat waktu. Lalu yang kedua, untuk menyederhanakan atau menyembunyikan kerumitan kode, yang berarti jika kita menggunakan metode ini, kita tidak perlu mengetik ulang beberapa kode yang banyak. Kita lanjut di slide 15. Nah, pada slide ini terdapat dua jenis source code, di mana ada yang dengan menggunakan metode dan tanpa menggunakan metode. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang programnya. Untuk yang menggunakan metode terlihat jelas lebih simpel karena tidak menggunakan banyak kode. Di sini kita diminta untuk memasukkan nama pada sistem Outprint sebanyak 3 kali. Ini. Kemudian dengan print campus. Lalu di sini ada static void print campus, kemudian kita diminta untuk memasukkan sistem Outprint, kuliah di UPU, jurusan TI, dan waktu kuliahnya pagi. Kemudian, jika pada program yang tidak menggunakan metode, akan banyak menggunakan kode yang terlihat rumit. Di sini kita harus mengulang sebanyak 3 kali. Sistem Outprint nama, kuliah, jurusan, dan waktu kuliah. Di sini akan memakan banyak waktu karena pada saat programnya pun dijalankan, hasilnya akan sama. Di sini, program yang tanpa menggunakan metode, hasilnya seperti ini. Kemudian, ini program yang dengan menggunakan metode. Maka jika dengan menggunakan metode, kita dapat menghemat waktu lebih banyak. Lalu lanjut untuk di slide 16. Begitu juga di slide 16 ini, program yang menggunakan metode terlihat lebih simpel dan rapi. Pada saat programnya dijalankan, wajib menggunakan return. Lalu yang membedakan slide ini dengan slide sebelumnya, pada slide ini kita menggunakan static in yang artinya menyimpan bilangan bulat tanpa desimal. Selanjutnya, untuk di slide ke-17, program yang menggunakan metode akan dieksekusi secara maju mundur. Untuk eksekusinya akan saya jelaskan pada slide selanjutnya. Nah, di slide ini urutan eksekusi satu metode, di mana pada code 5 dieksekusi secara maju ke code 11. Sementara pada code 14 dieksekusi secara mundur ke code 6. Kemudian, untuk eksekusi dengan dua metode, di sini pada code 5 dieksekusi ke code 11, kemudian code 11 dieksekusi kembali ke code 6. Lalu di sini ada code 14 yang dieksekusi secara mundur ke code 7. Lalu untuk yang terakhir, jika kita menggunakan metode pada program yang akan kita buat, kita tidak boleh menggunakan nama yang sama untuk metode yang akan kita buat kembali. Pada gambar ini, menggunakan kata atau nama tampil di kedua metodenya. Maka hasilnya akan error. Untuk solusinya, maka harus diganti salah satu kata atau nama tersebut menjadi tampil underscore lagi, maka programnya baru bisa dieksekusi. Sekian penjelasan saya tentang materi metode ini, lebih kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.